Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah min al-aqtab wal autad wan najaba wal ghauth. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra summa ila hadratin jami'il masyayikhina bil khusus Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani Qaddasallahu sirra summa ila jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khosara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaqad sarafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a aw takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiyal billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baitum min zuhrufin aw tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban taqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wa ma mana'an nasa an yu'minuna idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula
Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira wa man yahdillahu fawwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat sebelumnya, Bapak Ibu, sudah kita terjemahkan, sudah kita baca kemarin, tapi saya ulang karena saya senang sama ayat ini, yaitu kita mulai dari aqimus sholata dan tegakkanlah sholat. Ya, terputus Bapak Ibu, bentar ya. Ya, sebelumnya kita telah membahas aqimis sholat liduluki syamsi, tegakkanlah sholat di antara waktu tergelincirnya matahari, terbitnya matahari, eh, tergelincirnya matahari, sholat duhur, kemudian asar, sampai sampai malam ya. Dan kemudian di waktu subuh, innal qur'anal innal inna qur'anal fajri kana masyhuda, dan membaca Quran di waktu subuh itu benar-benar akan disaksikan ya. Disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang istimewa, para malaikat. Ya, disaksikan semuanya kapanpun kita baca Quran, cuman ketika waktu subuh itu lebih istimewa lagi ya. Dan ketika malam hari lakukanlah sholat tahajud itu. Kemudian semoga dengan demikian Allah akan mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Dan katakanlah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan di tempat masuk yang benar dan keluarkan aku di tempat keluar yang benar gitu ya. Ini sudah kita baca kemarin Bapak Ibu. Dan berikanlah padaku dari sisimu satu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, yang dapat menolong. Waqul ja'al haqqu wa zaqal batil, telah datang kebenaran dan kebatilan akan sirna. Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap ya. Dan ditegaskan di sini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Quran itu menjadi obat, penawar racun ya, yang menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada lain selain kerugian. Nah, ini sambungannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mudahnya manusia terbuai dengan terombang-ambing atau talwin, serta ketidakmampuan manusia untuk konsisten teguh dalam satu hal, sadar diri dan mengerti terhadap dirinya, kefakirannya, usahanya dan kebutuhannya kepada yang hak. Manusia juga tidak mampu merenungi perihal tentang dari mana ia berasal dan akan kembali kemana. Ini maksudnya kebanyakan manusia ya. Karena ada juga orang-orang yang bisa menemukan itu. Manusia juga tidak menyadari tentang bagaimana hubungannya dengan al-haq, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah pun berfirman, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih.
Dan apabila kami berikan dan anugerahkan kesenangan dari sempurnanya anugerah dan belas kasih kami pada manusia yang telah diberikan watak untuk lupa dan ingkar, dan kami luaskan baginya jalan penyambung hidupnya, niscaya dia berpaling dari kami dan abai untuk mensyukuri kami. Berlindung dan berharap pada kami karena durhaka dan sombong. Jadi mereka tidak berlindung dan berharap pada kami karena durhaka dan sombong. Dan berubahlah ia, sebab sikap kerasan berlebihan itu menjadi menjauhkan diri dan menyingkirkan diri pada dua sisinya, yakni menyembunyikan diri dan berbalik arah dari kami, seolah-olah dia sudah cukup diri dan mampu sendirian, di mana tak terbesit sedikit pun di hatinya untuk membutuhkan kami. Sebab itulah ia berlaku besar kepala dan sombong dan mau berlebihan dalam berpolemik dan berseteru. Sampai-sampai ia nekat mengatakan, aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu kata-katanya Fir'aun ya. Ana rabbukumul a'la. A'udzubillahi min dzalik. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, cobaan, dihantam kesulitan dan penderitaan, serta diserang berbagai kecelakaan dan musibah, niscaya pun sebab piciknya mata hati dan lemahnya keyakinan, mereka berputus asa. Jadi ketika dapat kenikmatan mereka sombong, ketika dapat musibah mereka putus asa dari kasih sayang Allah. Maka mereka jadi sangat lemah harapannya dan keluar dari luasnya belas kasih dan rahmatnya Allah. Dua hal semacam itu, merasa sombong, merasa cukup dengan diri sendiri, nggak butuh Tuhan, yang berlebihan, ifrat, dan terlalu berputus asa dari rahmat Allah atau tafrid, keduanya adalah perkara yang tercela, bertentangan dengan akal sehat dan agama. Katakanlah, wahai Rasul yang paling sempurna, perkataan yang lahir dari telaga hikmah, yang berbuah dan terbangun dari istiqomah dan ketekunan, setiap orang baik, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang baik yang membenarkan maupun yang menampik, yang sesat maupun yang menerima hidayah, berbuat dan berusaha sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya, jadi orang berbuat baik ataupun berbuat jahat itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan sesuai dengan cara yang membentuk halnya, sesuai dengan kondisi hatinya ya. Dan setiap orang yang dimudahkan dan dituntun dari hadiat, yang dituntun ke hadiat Allah, baik berupa kebenaran, jadi mereka dituntun dari hadiat kami kepada apa yang telah ditetapkan baginya, baik berupa kebenaran maupun kesesatan. Baik berupa kesesatan maupun petunjuk, dan tidak ada pengetahuan bagi kamu, wahai anak-anak Adam, tentang hakikat al-amr dan al-hal. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui dengan ilmunya yang aktual, yang huduri, siapa yang lebih benar dan lurus jalannya, dan lebih terang manhajnya, lebih tepat caranya. Dialah yang menolongnya, Allah lah yang menolong mereka pada pilihan dan jalan hidupnya itu. Kemudian Allah berfirman dalam rangka mendukung dan mengajari kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, yaitu kelompok Nasrani dan Yahudi serta orang-orang durhaka dan sesat, mereka tanya tentang ruh yang berkaitan erat dengan jasad, yang menjadikannya hidup dan menggerakkannya dengan kehendak dan kemauan. Ketika ruh terpisah dan pergi, maka jasad mati dan tidak bergerak, dan hilang pula perasaan-perasaan pengetahuan dari jasad tersebut. Yakni mereka bertanya padamu mengenai hakikatnya ruh, mengenai bagaimana ia terhubung dengan jasad, bagaimana terpisahnya dia dengan jasad. Maka katakan Nabi Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, wahai Nabi, ruh itu sendiri dan bagaimana kondisinya, bagaimana hubungannya dengan jasad, semua itu dan bagaimana ia muncul dan tumbuh, katakan itu urusan Tuhanku. Yakni hal itu merupakan sesuatu yang terjadi dengan kuasanya, yang mengarahkan kepada penciptaan makhluk-makhluk berupa titah kun, yang mengarahkan kepada cepat terlaksana kodoknya. Adapun kuantitas perkara yang diputuskan terjadi dan cara terjadinya dan hilangnya, maka hal tersebut merupakan urusan yang hanya diketahui Allah semata. Dia tidak memberitahukan pada siapapun tentang hakikatnya,
Dan dia berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka tidaklah kami beri kamu diberikan, wahai anak cucu Adam, pengetahuan yang berkaitan dengan perkara roh ini, kecuali sedikit saja. Yaitu sisi aktualnya dan peristiwa nyatanya, tidak hakikatnya. Hal ini karena kemampuan manusia mengetahui segala sesuatu berdasarkan kapasitas dan kemampuannya. Bukanlah kemampuan dan kelayakan manusia untuk mengetahui hakikat atom dan bagaimana caranya terjadi dan terbentuk. Apalagi mengenai hakikat ruh dan bagaimana ia berkaitan dengan tubuh. Intisari daripada pembicaraan ini adalah bahwa orang-orang yang dibukakan pemahaman, yakni mereka yang memiliki kemampuan intuitif, arbabul adwaq, berusaha menyelami seluk-beluk tubuh dan menyadari bahwa timbulnya segala sesuatu, hidupnya ia dan asal pertumbuhan dan perkembangannya adalah adanya transmisi atau ketersaluran. Kalimat inilah yang paling sesuai diungkapkan dan disebutkan untuk menggambarkan hal tersebut. Adapun menyelami hakikatnya, hal itu mungkin bisa dilakukan oleh tingkatan manusia tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Dan sungguh jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan padamu. Yakni demi Allah, kalau kami mau dan menghendaki untuk menghilangkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, pasti kami hapuskan dari mushaf-mushaf yang ada dan kami lenyapkan dari hati dan pikiran manusia. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kemudian setelah kami hilangkan dan hapuskan, engkau tidak mendapatkan seorang pun pembela terhadap kami. Yakni engkau tidak menemukan satupun pahlawan dan penolong untukmu yang mampu menuntut kami mengembalikannya. Illa rahmatam mir rabbik, kecuali karena rahmat yang muncul dari Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, yang telah turun padamu, yang kalau engkau memintakan padanya untuk dikembalikan lagi, niscaya dia mengembalikannya kepadamu sebagai belas kasih dan rasa sayang. Inna fadlahu kana alaika kabiro. Sungguh karunia-Nya Allah yang Maha Suci atasmu adalah sangat besar. Seperti Dia memilihmu di antara segenap makhluk dan mengutusmu kepada segenap manusia dan mendukungmu serta menolongmu dengan sering. Kemudian, ketika sebagian orang-orang yang menentang dari kelompok orang-orang kafir yang suka mencela itu berkata, kalau kami mau, kami pasti bisa berkata-kata seperti Al-Quran ini yang kamu bawa, wahai Muhammad, dan kamu klaim secara palsu bahwa ia dari Tuhan. Lalu turunlah firman Allah, Qul, katakan pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk menjawab seraya bersumpah dan menguatkan, demi Allah, la la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, bermufakat, berpaling untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, yang posisinya berada pada tingkatan balaghah dan fasoha tertinggi, pada saat mereka berusaha meniru Al-Quran itu satu persatu, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, baik dari segi universalitasnya dan tata bahasanya, balaghahnya, keteraturan lafal dan maknanya, maupun keindahan struktur dan sensasinya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka saling bantu satu sama lain, meskipun mereka saling bahu-membahu dan menguatkan dalam membuatnya, tetap tidak akan berhasil usaha itu karena ia berada di luar kemampuan manusia. Dan demi Allah, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an. Dan demi Allah kami telah menjelaskan berkali-kali dan berulang-ulang kepada manusia dalam hak Al-Quran ini yang melemahkan dari segi lafal dan makna, min kulli mathal, dengan bermacam-macam perumpamaan yang bisa menjelaskan kepada mereka sisi kemukjizatannya dan keluarnya Al-Quran ini penandingan manusia serta keunggulan posisinya dari ejekan dan celaan. Fa'aba aktsarun nasi illa kufuro.
Tetapi kebanyakan manusia berpaling dan menolak menerima Al-Quran, tidak mau menyadari kemukjizatannya, dan mereka tidak menambah pada Al-Quran itu ini pada tampak dalil-dalil dan pembuktian-pembuktian yang diulang-ulang. Dan mereka hanyalah bertambah ingkar, durhaka, dan penolakan sebagai kebalikan dari menerima dan meyakini kebenarannya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjuro lana minal ardi. Dan bersama dengan kemunculannya kitab mukjizat ini yang memuat penjelasan mengenai alam semesta, baik dari sisi metafisik maupun fisiknya, baik global maupun terperinci, mereka berkata dengan keras kepala dan menolak. Kami tidak akan mau beriman padamu dan membenarkan kitabmu sampai kamu memancarkan dan membelahkan untuk kami dari tanah kami, yakni tanah Mekah, suatu mata air, yakni mata air yang mengalir, yang kami semua bisa meminum, menabur benih dan bercocok tanam darinya. Au takunu laka jannatun min nakhili wa inabin fatufajjiral anharo khilalaha khilalaha tafjiro. Atau engkau mempunyai di atas tanah ini secara khusus kebun, yakni kebun pertanian yang penuh dengan kurma dan anggur yang mudah disirami. Lalu engkau alirkan sungai-sungai di sela-selanya, yakni bagian tengahnya dengan air yang deras, lagi mudah dan ringan sekiranya tidak ada beban dalam memberinya siraman air. Au tuskitos samaa kama za'amta, atau engkau datangkan suatu ayat yang melindungi kami kepada keimanan dengan cara engkau jatuhkan langit sebagaimana engkau katakan dan nisbahkan kepada Tuhanmu dengan firman-Nya, jika kami menghendaki niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan langit. Surat surat surat, surat As-Saba ayat 9. Tuskitos samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qalila, sehingga jatuh atas kami langit dengan berkeping-keping, yaitu dengan dalam bentuk potongan-potongan sampai kami beriman padamu, atau engkau datangkan Tuhanmu, atau engkau datangkan Allah yang katamu Rasul kenabianmu itu berasal darinya, sedangkan dia maha tinggi dari tuduhan itu. Atau kamu datangkan para malaikat yang katamu mereka adalah perantara dan utusan antara kamu dan Tuhanmu, dengan berhadapan muka dengan kami. Yakni kamu datangkan mereka bersama-sama atau berhadapan muka, saling bertatapan, menyaksikan dan bertemu. Ya itulah permintaannya aneh-aneh. Kalau mujizatnya datang, kemudian nggak beriman, wah azab turun. Makanya nggak dituruti sama Nabi, khawatirnya begitu kayak umat-umat terdahulu ya. Jadi kalau umat seorang Rasul itu meminta sesuatu mukjizat datang dan dipenuhi sama Allah dan tetap nggak beriman, maka wajib datang adab ya, datanglah adab untuk membinasakan mereka. Sebenarnya kita ini enak ya, nggak aneh-aneh permintaannya. Makanya sama Nabi yang gini-gini nggak dipenuhi, khawatirnya ya itu. Kalau benar-benar dipenuhi nanti nggak beriman, nanti dihabisin umatnya. Au yakunu laka baitum min zuhrufin au tarqa fis sama, atau engkau mempunyai sebuah rumah yang dibuatkan dari zuhruf, yakni emas dan perak yang diberikan mahkota permata yang indah, atau engkau naik dan melampaui seluruh makhluk ke langit tanpa perantara dan sarana. Walan nu'mina liruqika, dan kami tidak akan beriman mempercayai kenaikanmu, tidak mengimani kebenaranmu hanya berdasarkan cerita tentang mi'rajmu. Hatta tunazila alaina kitaban naqra'u, sampai engkau turunkan pada kami sebuah kitab, yakni sesuatu yang ditulis dari kehadirat Tuhanmu yang memuat pokok-pokok ajaran kami dan dakwahmu terhadap kami, untuk beriman serta percayanya kami padamu, untuk kami baca di hadapan kami dan kami pun semuanya beriman padamu. Jadi pengennya dapat kitab yang langsung turun blek gitu ya, langsung bisa dibaca gitu ya.
Qul subhana rabbi. Maka katakan Nabi yang paling sempurna, setelah engkau mendengar semua usul mereka itu, tidak bisa engkau kabulkan. Dengan rasa takjub sambil memuji dan saya menolak, Maha suci Tuhanku, dan malur dia dari disekutukannya kekuasaannya, karena sesungguhnya usulan semacam itu justru terjadi dari sisi Allah, atau pada makhluknya, atau perbuatannya dalam memunculkannya pada para hambanya, kalau mereka, kalau memang dikehendakinya. Hal itu tidak bisa tercipta dari diriku, tetapi hal kuntu, bukankah aku ini, yakni tidakkah aku ini melainkan illa basyarur rasula. Aku ini hanya seorang rasul, seorang manusia biasa seperti kamu semua yang pada dasarnya diberikan wahyu dan ilham Allah padaku, sehingga aku pun menjadi seorang rasul. Seperti rasul-rasul lainnya, para rasul yang terdahulu tidak bisa mewujudkan setiap usul dari kaumnya, tidak bisa menghadirkan mukjizat kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian yang terjadi padaku dan tidak lain karena bantuan Allah. Wa ma mana'an nasa ayyuminu irja'ahumul huda, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi dan memalingkan manusia dari untuk beriman mendapat hidayah pada saat datang padanya petunjuk, yakni seorang rasul sang pembawa hidayah yang menunjuk jalan pada mereka, yang mengarahkan mereka kepada jalan tauhid dan ma'rifat, illa angqalu aba'athallahu basyarar rasula, selain perkataan mereka dengan tujuan menolak dan ingkar, Tuhan mengutus mengapa Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana yang sempurna dalam tindakannya mengutus kepada manusia yang membawa sifat berbagai kebodohan dan tenggelam dengan berbagai warna kotoran menjadi seorang rasul. Jadi mereka mempertanyakan, kenapa Tuhan yang maha suci malah mengutus manusia biasa untuk menjadi rasul? Mereka bilang tidak boleh. Kalau Allah mengutus seorang rasul untuk menunjukkan para hambanya, sepatutnya dia mengutus malaikat, karena ia betul-betul bersih dari kotoran-kotoran jasmani. Dipinginnya utusan Allah itu ya jangan jangan manusia biasa gitu, malaikat lah yang serba suci gitu. Maka katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, dalam rangka mewakili kami, haruslah antara pemberi manfaat dan pencari manfaat ada keselarasan, kesesuaian yang dapat memfungsikan kegiatan memberi dan mencari manfaat. Laukana fil ardi malaikatun, sekiranya di bumi ini ada para malaikat langit yang turun ke bumi karena ada kebaikan yamsuna, yang mereka berjalan-jalan di muka bumi ini mutmainnina, dengan tenang dan tekun, wala nazzalna alaihim, niscaya kami turunkan pada mereka pada saat mereka membutuhkan bimbingan dan penyempurnaan. Inas samai malaga, kami turunkan dari langit sosok-sosok malaikat yang sepadan dengan mereka, rasulah, untuk menjadi seorang rasul untuk mereka dan membimbing, menunjukkan mereka sebagai konsekuensi dari kesepadan keselarasan mereka. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Jadi jika Allah berkehendak bisa saja Allah turunkan malaikat dari langit ke bumi lalu bisa jalan-jalan dengan manusia gitu ya. Dan sudah terjadi juga ya, cuman yang bisa lihat cuman para orang-orang yang terpilih ya. Seperti malaikat yang diturunkan di umatnya Nabi Lut ya. Itu malaikat turun ke bumi jalan-jalan, orang yang ganteng-ganteng gitu kan, di umatnya Nabi Lut, lalu umatnya Nabi Lut malah 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 timbul syahwatnya itu pada para malaikat itu, dan akhirnya dibinasakan sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, setelah engkau putus harapan dari keimanan dan keimanan kesolehan mereka, katakan pada mereka, cukuplah Allah yang menjadi saksi, yang menetapkan kerasulanku atas kamu dengan cara memperlihatkan berbagai mukjizat pada diriku, serta yang menghentikan pertengkaran antara engkau dan aku.
Sungguh dia yang maha suci, zat dan kehadirat ilmunya, ka innahu kana bi'ibadihi khabiram basiro. Sesungguhnya dia terhadap para hambanya dan semua amal yang diperbuat mereka satu persatu, dia maha mengetahui dan maha melihat. Dia memiliki pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, di mana tidak satu pun keadaan mereka ini lepas dari ilmu dan pengetahuannya. Allah pun membalas mereka dengan kudrohnya menurut pengetahuan dan penglihatannya. Wa may yahdillahu fawwal muhtad. Ini udah kepegelan ya. Sudah, Rasulnya sudah cukup banyak menyampaikan. Allah pun juga udah menjawab dan akhirnya diputuskan seperti ini. Sudah, ya sudah. Kalau kamu nggak mau, terserah kamulah gitu lah. Wa may yahdillahu fawwal muhtad. Dan setelah menjadi tetap bahwa urusan mereka telah diserahkan pada Allah dan kondisi kehidupan mereka telah dijaga olehnya, maka dijelaskan nama Allah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, yang maha pemberi petunjuk, yang kehendaknya bertaut dengan hidayahnya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Yakni dialah belaka orangnya yang mendapat hidayah, tidak melampaui pada orang lain. Wa may yudlil falan tajida lahum auliya'a min duni. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah dengan kehendaknya yang bertaut dengan sesatnya, maka engkau tidak akan mendapatkan wahai Rasul yang paling sempurna bagi mereka penolong-penolong selain Tuhan sendiri, selain Allah yang mampu melindungi mereka, mendukung mereka dan menyelamatkan mereka dari serangan Allah dan pukulannya setelah mereka mendapatkan kebanggaan dengan dosa mereka itu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Dan oleh karena itu kami akan mengumpulkan mereka dan membangkitkan mereka pada hari kiamat setelah dibalasnya amal-amal mereka seraya digelontorkan dan disingkurkan mereka itu kepada wajah-wajah mereka karena untuk melaksanakan aturan-aturan kami, yakni mereka semua ditarik dan dijerumuskan kepada neraka kehinaan, umya wa bukma, dalam kondisi buta, karena selama dalam kehidupan dunia mereka buta atau membutakan diri mereka sendiri untuk melihat kebenaran, dan juga dalam keadaan bisu karena mereka dahulu kala terdiam dan membisu dari bukti-bukti ketuhanan yang telah tampak pada mereka dengan kedurhakaan dan sombong. Wa summa, dan dalam keadaan tuli karena mereka dahulu tuli dari mendengarkan kalimat kebenaran berupa petuah para rasul dan para pewaris, yakni para ulama. Oleh karena itu jadilah ma'wahum jahannam, tempat kediaman mereka adalah jahannam, yakni pemenjaraan dan pembuangan yang dikobarkan dengan api kehinaan dan penyesalan, dan saking besarnya kobaran api itu jadilah keadaan itu kullama khobats, setiap kali nyala api akan padam dan lidah kobarnya redup setelah membakar kulit dan daging mereka, zidnahum sa'iro, kami tambah lagi untuk mereka kulit dan daging seperti kulit dan daging mereka tadi, bahkan aslinya. Yakni setiap kali habis kulit dan dagingnya, kami kembalikan lagi seperti keadaan awalnya, supaya kulit dan dagingnya itu menjadi nyala api yang bergelora dan berkobar sangat panas setelah api itu menemukan bahan bakarnya. Rahasia diulang-ulang dan dikembalikannya keadaan itu adalah karena ingkarnya mereka terhadap hari kebangkitan dan dikembalikannya benda yang telah lenyap seperti semula. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina. Itulah siksaan yang engkau dengar merupakan balasan bagi mereka, bagi para pengingkar dan yang durhaka. Justru kami siksa mereka dengan siksaan semacam itu karena sesungguhnya mereka telah kafir pada ayat-ayat kami yang menjadi bukti adanya kebangkitan jasmani. Wa qalu, dan karena mereka berkata seraya ingkar menolak, aidza kunna idzaman wa rufatan,
A inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka malah berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan telah menjadi benda-benda yang hancur, yakni abu dan debu, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk, yakni makhluk yang wujud, yang baru, seperti makhluk pertama kali? Mustahil dan tidak mungkin. Itulah perkataan orang-orang kafir. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadzalimuna illa kufura. Apakah mereka mengingkari kebangkitan dan dikembalikannya benda yang telah lenyap seperti awal mulanya dan bersikeras mengingkari? Padahal tidak memperhatikan dan mengetahui bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha Cukup yang menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan baru dan kreatif tanpa ada contoh dan jeda waktu. Dan dialah yang Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka setelah meniadakan dan mematikan mereka. Padahal mengembalikan penciptaan itu lebih mudah dan ringan daripada menciptakan yang baru dan memulai. Dan mereka tidak mengetahui bagaimana Dia, Tuhan, menetapkan, membuat ukuran untuk mereka waktu yang telah ditentukan, yang tidak diragukan lagi. Yang kapan saja mereka telah sampai pada batas waktu itu, mereka pasti mati dan tidak lagi didengarkan permintaan untuk dipercepat atau ditunda sama sekali. Di tengah terang benderangnya dalil dan bukti tersebut, mereka menolak dan membelot. Orang-orang dolim itu yang telah keluar dari jalur akal dan agama itu, dari menerima kebenaran dan membenarkan kebenaran ayat yang nyata, dan datangnya kebenaran tersebut serta terang benderangnya tidak menambah pada mereka kecuali kekufuran, yakni kedurhakaan dan pengingkaran terhadap yang benar, karena kotornya watak mereka dan rendahnya naluri fitrah mereka, sambil menghayalkan terbatasnya kekuasaan Allah pada kehendaknya dan lemahnya pengukuhannya dan kemampuannya untuk menyatakannya pada makhluk yang diputuskan. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai pada ayat yang ke-99. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.